Yo yo yo, what's up ma bro? Masih selamat datang di channel Nonton Dol. Anjay. Hahaha. Kali ini Nonton Dol mau review film yang berjudul. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian pencet tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya guys, supaya setiap Nonton Dol upload video terbaru tidak ketinggalan pastinya itu. Yo yo yo. Hahaha. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke filmnya. Check it out. Di film ini menceritakan seorang guru yang bernama Pak Choi. Ia tinggal kumpul kebo dengan seorang mahasiswinya yang bernama Mina. Terlihat Pak Choi ini mempunyai sifat yang mesum, kan tetapi di balik itu ia seorang yang humoris dan juga suka menolong sesama. Sifat inilah yang bisa kita acungi jempol. Terlihat Pak Choi ini sangat agresif kepada Mina, yang mana kerap kali Pak Choi mengajak Mina untuk bermain kuda-kudaan, kan tetapi Mina menolaknya. Lanjut cerita, Mina ternyata primadona di kampusnya yang menjadi pandangan bagi mata laki-laki. Hingga rata-rata pria di kampus itu mengincar goa rahasia milik Mirna. Sesampainya di kelas, Mina terlihat sangat akrab sekali dengan teman sebangkunya yang bernama Seitong. Pak Choi melihat Mina sangat akrab dengan Seitong, kemudian menegur Mina untuk tidak berisik di dalam kelas. Ya, karena cemburu sih dia sih. Lanjut cerita, Pak Choi yang penasaran dengan kedekatan mereka berdua akhirnya memata-matainya dalam sebuah mobil. Ternyata mereka bergerak menuju kos-kosan Seitong. Pak Choi yang melihat hal itu diselimuti dengan rasa cemburu buta, sehingga ia mengintimidasi Mina, membuat seolah-olah Mina sudah diusir dari tempat tinggalnya Pak Choi. Mina yang mendapat pesan dari Pak Choi akhirnya meninggalkan Seitong dengan batang pisangnya yang sudah bangun lah ya. Sesampainya Mina di tempat Pak Choi, bukan amukan yang ia terima, tetapi Pak Choi mengajak Mina untuk melakukan wik-wik. Tapi lagi dan lagi Mina pun menolak ajakan wik-wik dari Pak Choi. Pada keesokan harinya datanglah seorang gadis yang bahenol yang bernama Hansin, yang mana ia sedang menuju ke kampus itu. Tak disengaja melintaslah di depan Pak Choi dan dosen lainnya. Dikarenakan kebingungan, Hansin pun menanyakan ruang perekrutan kepada Pak Choi. Pak Choi merasa tidak ingin kehilangan kesempatan, segeralah ia bergegas mengajak ke ruangan untuk melakukan interview. Ibaratnya sih ada udang di balik batu ya. Sebenarnya ada maksud terselubung dari Pak Choi, sehingga meminta Hansin untuk mengikuti semua peraturan yang ada di kampus itu. Di saat Pak Choi sedang menjelaskan materi pelajaran, di situ ia melihat sela-sela selangkangannya milik Hansin, yang mana ia duduk di paling depan. Pada keesokan harinya, ketika Pak Choi sedang mengajar, ia berhayal bahwa Hansin sedang menggodanya mengajak untuk bermain kuda-kudaan di dalam kelas. Tak hanya sampai di situ, dikarenakan Pak Choi sangat barbar, ia pun berusaha mengintip mountain kembarnya milik Hansin, hanya untuk memenuhi hasrat nafsu birahinya. Tapi tak hanya sampai di situ, ia pun mencoba mendatangi ruangan aerobik, yang mana di situ ada Hansin. Dikarenakan Pak Choi tidak bisa menahan batang pisangnya yang semakin membesar, kan tetapi bukan yang ia dapat enak-enak, malah boga mentah dari Hansin. Dikarenakan rasa penasaran yang sangat besar mengenai goa terselubung milik Hansin, itu membuat Pak Choi menjadi mimpi basah.
Keesokan harinya, Pak Choi pun diuji lagi imannya karena pagi-pagi ia sudah melihat pemandangan yang sangat indah. Dengan rayuan mautnya, Pak Choi pun berusaha mengajak Han Shin untuk ngobrol-ngobrol di warung kopi. Di sela-sela percakapan mereka, terkuaklah bahwa Han Shin ingin menjadi seorang model dan meminta bantuan Pak Choi untuk melakukan pemotretan. Singkat cerita, di saat Pak Choi di ruangan, datanglah Mina. Mina mengatakan bahwa butuh bantuan Pak Choi untuk mengerjakan tugas kampusnya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Saat ini Pak Choi sudah tidak menghiraukan Mina. Tak disangka datanglah dosen ke ruangan mereka. Di sini hampir terbongkar hubungan rahasia kumpul kebo mereka. Pada malam harinya, Pak Choi bersama Han Shin di dalam sebuah mobil. Akan tetapi, Pak Choi menerima telepon dari seorang pria yang sedang mendekati Han Shin. Dengan kekuatan cintanya Pak Choi, ia mengatakan bahwa ia adalah tunangan dari Han Shin. Sesampainya di rumah Pak Choi, mereka membicarakan mengenai sesi pemotretan itu. Dan mulailah mereka melakukan pemotretan itu. Anjay, di sini kelihatan banget tuh mesumnya tuh orang. Yang difoto bagian-bagian ahem-ahemnya doang. Setelah selesai melakukan pemotretan, mereka pun merayakannya dengan pergi ke sebuah bar maksudnya, deng. Dikarenakan Pak Choi sudah mabuk cinta dan juga mabuk minum-minuman, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke rumah Pak Choi. Di situ Pak Choi mencoba menggeranyangi Han Shin, kan tetapi lagi dan lagi ia mendapatkan penolakan. Sedih banget cuk. Namun Pak Choi mendapatkan ciuman manis dari Han Shin, dan dari situlah Pak Choi mengerti bahwa cinta itu bukan hanya sekedar nafsu belaka. Pada keesokan harinya, Pak Choi pun tidak putus semangat. Ia mencoba peruntungannya dengan kembali menggoda Han Shin. Namun kali ini Pak Choi mencoba dengan sifat humorisnya, yang mana akhirnya hal itu dibalas oleh Han Shin. Lanjut cerita, setelah Pak Choi ingin pulang setelah selesai mengajar, datanglah Mina ke dalam mobilnya. Di sini Mina mencurahkan isi hatinya, yang mana hubungannya ia rasa sudah mulai merenggang. Sesampainya Pak Choi dan Han Shin di rumah Pak Choi, sepertinya mereka akan melakukan pemotretan sesi kedua. Di sini Pak Choi memberikan perhatian yang lebih kepada Han Shin, yang mana ia menyuruh Han Shin untuk mandi terlebih dahulu. Akan tetapi Pak Choi yang mendengar gemericik air itu merasa penasaran dan berusaha mengintip Han Shin yang sedang mandi. Alhasil Pak Choi pun tidak bisa menahan batang pisangnya yang sudah mulai berdiri. Bak pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Akhirnya Pak Choi pun berhasil meluluhkan hati Han Shin dan berhasil juga membobol goa milik Han Shin. Namun apa daya, Mina pun ternyata datang, kan tetapi tidak ada tanggapan dari dalam. Akhirnya Mina memutuskan untuk mematikan listriknya. Namun tanpa Pak Choi sadari bahwa Mina sudah ada di belakang. Namun bukannya diamuk, mereka malah tidur bertiga. Kok bisa begitu ya? Hebat nih peletnya. Pada keesokan harinya, Mina menemui Pak Choi untuk membicarakan hubungannya yang sudah mulai renggang. Tidak lama kemudian datanglah Seitong. Di sini terlihat bahwa ia cemburu buta melihat kedekatan Mina dengan Pak Choi. Kemudian Seitong meminta bantuan kepala kampus dan juga dibantu dengan detektif terkenal di kota itu. Singkat cerita, detektif itu mulai beraksi dan mengikuti Pak Choi dengan Han Shin yang sedang pergi ke tempat aerobik. Dikarenakan Pak Choi hanya manusia biasa, ia tidak bisa menahan hawa nafsu dan birahinya. Sehingga akhirnya Pak Choi mengajak Han Shin ke belakang untuk melakukan mantap-mantap.
Tidak diduga, detektif tersebut berhasil mendapatkan foto mereka yang sedang asik berkuda-kudaan. Keesokan harinya, Mina bertemu dengan Hansin. Di sini, Mina menanyakan hubungannya antara Hansin dengan Pak Choi. Namun Hansin mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman. Usut punya usut, Mina ini mempunyai cita-cita untuk menjadi model dan di sini ia meminta wejangan kepada Hansin. Tidak lama kemudian datanglah Setong. Di sini Setong akhirnya mengatakan bahwa ia punya perasaan lebih terhadap Mina. Pada malam hari, Pak Choi dan Hansin makan malam bersama. Di sini terlihat bahwa kedua insan tersebut sedang dimabuk cinta. Lanjut cerita, ternyata Hansin sudah berjanji untuk bertemu dengan kepala sekolah, yang mana ternyata kepala sekolah di sini ternyata menyukai Hansin. Namun Hansin yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Pak Choi menolak mentah-mentah nyataan cinta dari kepala kampus tersebut. Di sini Mina bertemu dengan Pak Choi untuk mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dikarenakan sudah tidak ada chemistry dan Pak Choi sudah tidak peduli lagi kepada Mina. Di sini Hansin ditemui oleh dua detektif, kan tetapi Hansin sangat terkejut karena dua detektif itu memiliki foto mesra Hansin dengan Pak Choi dan meminta Hansin menjauhi Pak Choi serta pergi ke sebuah pulau untuk menemui seseorang. Jika tidak, mereka mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut. Pada malam harinya, Hansin yang sudah diselimuti rasa kebingungan dan ketakutan berusaha untuk tidak menceritakan ini kepada Pak Choi. Dikarenakan ia tidak mau Pak Choi memikirkan hal tersebut juga. Lanjut cerita, Pak Choi pun menerima telepon dari Hansin yang mengatakan bahwa ia akan pergi keluar pulau untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa diduga ternyata Pak Choi melihat Hansin di depan hadapannya dan ia pun langsung menghampirinya dan menanyai masalah yang sedang terjadi. Dan dengan berat hati Hansin pun akhirnya menceritakan masalah yang terjadi kepada Pak Choi. Dan tidak lama kemudian ia pun akhirnya pergi meninggalkan Pak Choi dengan kapal boot. Ya, kira-kira seperti itulah ya kisah ceritanya. Dan semoga kalian suka dengan ulasan film yang gue kasih ini. Dan jangan lupa kalian pencet tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe dan tombol like-nya kalau kalian suka video ini serta komen untuk video-video selanjutnya mungkin yang kalian ingin request. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.